Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Rajamu sendiri paling di depan. Maju dan iringi panji cemerlang. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Yesus. Ucapan selamat datang. Majelis Jemaat GPIB Efata Tenggarong mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Kita memasuki hari Minggu 20 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini akan dilaksanakan syukur HUT ke-10 Pelkat PKLU. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Albert Goselin, Ketua Majelis Jemaat GPIB Efata Tenggarong. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, silakan berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Berhimpun semua
Mari kita tabiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. Kitab Ibrani pasal 1 ayat yang ketiga. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Pengakuan dosa. Ya Bapa di sorga, jika kami sebagai umat tidak hidup lebih benar daripada mereka yang tidak beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ampunilah kami. Biarlah Engkau menahan amarah-Mu dan memberikan pengampunan-Mu kepada kami, sebab kadang kami sengaja melawan kehendak-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memohon kepadamu, ya Bapa di sorga. Pada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat,
Disampaikan berita anugerah pengampunan sebagaimana tertulis dalam kitab Roma pasal 3 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Berdasarkan firman Tuhan Allah inilah, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru sebagaimana tertulis dalam kitab 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8. Firman Tuhan katakan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.
Siapa bilang lansia tidak berguna? Bangun pagi berdoa untuk anak cucu. Siapa bilang lansia hanya hiasan? Meskipun tua tetap diperlukan. Banting tulang sudah sejak remaja. Meski hujan, meski panas, tidak masalah. Siapa bilang lansia hanya meminta? Jangan percaya orang punya cerita. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap semangat di hari tua. Tetap semangat opa, tetap semangat oma. Di umurmu yang tua, cucu-cucumu memerlukanmu. Mengapa harus malu? Mengapa harus loyo? Rambut putih, kulit keriput, tidak masalah. Biar umur tinggal bonus, biar lutut harus dibungkus, tapi lansia tetap bersandar pada Tuhan. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, minggu ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Perjanjian Baru, surat Ibrani, kitab Ibrani pasal 1, ayat 1 sampai ayat 4. Surat kepada orang Ibrani pasal 1, ayat 1 sampai ayat 4. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, disyukur HUT ke-10 Pelkat PKLU. Kami ingin memuliakan nama Tuhan, sekalipun di usia-usia senja. Dan kami juga membutuhkan firman Tuhan, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan di masa usia-usia senja sebagai seorang PKLU. Karena itu sebagai satu persekutuan yang telah banyak mengalami hal di dalam kehidupan, biarlah kami bersama dengan semua umat-Mu yang saat ini duduk diam di hadapan Tuhan, kami memohon pertolongan-Mu. Biarlah Roh yang Kudus menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami kemudian diberikan pengertian-pengertian terhadap perkataan-perkataan-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Bapa, sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, firman yang hidup, kami sambut sabda-Mu. Amin. Bapak Ibu yang Yesus kasihi,
Mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Perjanjian Baru, surat Ibrani pasal 1, ayat yang pertama sampai ayat yang keempat, yang mengatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaan dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, dan syukur dan kemuliaan, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, sampai kekal dan abadi. Silakan kembali. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, minggu ini persekutuan kaum lanjut usia. Itu kira-kira ya singkatannya PKLU ya Bu ya. Persekutuan kaum lanjut usia. Jadi PKLU ulang tahun. Jadi Pelkat PA itu persekutuan pelayanan Pelkat PA, pelayanan anak. Anak-anak selalu umurnya masih muda-muda, tapi ulang tahunnya udah pada tua, ya kan? PKLU usianya udah tua, ulang tahunnya baru ke-10, ya enggak? Jadi PKLU ini awet muda sebenarnya. Nah, orang yang udah tua itu biasanya dikenal sebagai orang-orang yang bagaimana? Orang tua itu, orang-orang yang udah tua selalu dihubungkan dengan mereka yang lebih berwawasan, lebih bijak, lebih apa lagi? Banyak uban, lebih banyak tabungan, ya enggak? Tapi masalah di dalam tabungan ada uang apa enggak kan kita nggak bicara, ya enggak? Banyak tabungan itu di BRI punya rekening, BCA punya rekening, Mandiri punya rekening, BNI punya rekening. Nah, di mana-mana ada rekening. Masalah isinya ada apa enggak kan kita nggak bahas, ya enggak? Orang-orang yang udah tua itu selalu diidentikan sebagai sumber pengetahuan. Itu gambaran umum tentang orang-orang yang tua.
Karena mereka selalu diidentikan dengan yang hidup lebih lama dan sudah mengenyam banyak asam garam kehidupan. Jadi kalau orang udah tua itu nggak kayak kita melihat anak-anak kecil. Kalau anak-anak PA kan melihat kawannya makan kepengen, nggak dibagi marah, ya nggak? Berantem, musuhan, itu anak PA. Kalau orang udah tua-tua, emang ada yang berantem di gereja orang udah tua? Musuhan, sinis-sinisan, terus ngasut-ngasut orang. Ada nggak orang yang udah tua di gereja itu jadi otaknya justru penghasut-penghasut? Ada nggak? Harusnya nggak ada dong, ya nggak? Itu hanya anak-anak kecil. Pak Pendeta, gimana kalau ada orang tua justru dia di gereja sumber keributan, dia yang bikin banyak persoalan? Ya nggak apa-apa. Kok nggak apa-apa Pak Pendeta? Ya karena dia nakalnya terlambat. Mau diapain? Dia baru ingat di masa tuanya bahwa hidup itu ada yang namanya nakal, ya nggak? Lalu dia mau coba. Masa orang baru belajar nakal mau dimarahin? Ya jangan dimarahin dong. Jadi kalau ada orang-orang tua yang udah tua-tua berantem, ya mereka baru sadar bahwa di dalam hidup ini ada yang namanya berantem, ya. Baru belajar nakal. Kasian gitu, belajar nakalnya udah tua. Bagaimana kalau orang yang udah tua di dalam kehidupan bergereja mereka menjadi apa dan sebagai apa? Orang-orang yang udah tua di dalam gereja itu dia harus menjadi referensi, sumber, narasumber. Untuk apa? Untuk yang namanya beriman. Jadi orang-orang tua itu dia yang ngajarin anak-anaknya ngasih persembahan. Dia ngajarin anak-anaknya ngasih persepuluhan. Dia yang bilang sama anak-anaknya, jangan tersinggung. Ini gereja, ayo semangat terus. Itu orang-orang yang udah tua itu perannya harus seperti itu. Bagaimana kalau justru yang orang tua sendiri yang gak beriman? Kasihan ya. Kalau udah sampai udah tua dia belum beriman juga, kasihan dong. Ngomongnya gak enak, tapi kira-kira dia kan hidup manusia kata Alkitab umurnya sampai berapa? 70. Lebih dari itu bonus katanya. Tapi ada yang hidup juga lebih dari 70 tahun. Mami saya 80 lebih umurnya. Dan sekarang sehat-sehat. Makanya selama masa pandemi ini nggak berani juga kalau bisa pulang ke Jakarta, nggak berani saya ke rumah. Karena mami saya udah lansia gitu. Udah 80 lebih, 84. Gak mungkin kita bisa dekat-dekat sama beliau. Kasihan gitu. Nah, kalau orang merasa dirinya udah berumur, bukan anak kecil, dan merasa sudah merasakan banyak makan asam garam, maka seharusnya orang-orang seperti ini semakin tua dia semakin sadar bahwa tidak ada yang bisa menolong kehidupannya selain Yesus Tuhan dan Juru Selamat itu sendiri. Semakin kita dewasa, kita harusnya semakin mencari Tuhan. Hadir di dalam persekutuan dengan penuh keyakinan. Semakin apalagi kayak anggota PKLU, semakin dinobatkan sebagai anggota persekutuan kaum lanjut usia. Wah,
Itu kebanggaannya anggota persekutuan kaum lanjut usia. Wah, itu kebanggaan, berarti usianya udah lanjut. Berarti mereka adalah orang-orang tua yang semakin beriman. Kalau ngasih persembahan itu udah nggak nyari-nyari lagi uang kecil, apa yang ada kasih untuk Tuhan, ya nggak? Iya dong, kan udah tua, mau apa lagi, ya nggak? Emang mau nabung untuk apa lagi gitu? Dia kasih contoh, ini loh nak cara memberi untuk Tuhan yang terbaik. Ini loh nak cara untuk melayani Tuhan yang baik. Makanya kalau di gereja, kalau saya dibilang, Pak ada yang berantem, siapa? Ibu itu sama ibu itu, anggota PKLU dua-duanya. Males saya selesain, biarin aja. Udah tua selesain aja sendiri, ngapain campur tangan kita, ya enggak? Kalau anak kecil bolehlah kita duduk, jangan, udah tua. Masa nggak ngerti-ngerti kalau yang kayak gitu Tuhan marah, ya enggak? Orang-orang yang udah tua mah harus tahu, ini Tuhan suka, ini Tuhan nggak suka. Kalau suami istri udah sama-sama tua, masa udah sama-sama tua saling bohong-bohongin? Tadi anakmu datang kasih apa? Enggak ngasih apa-apa, kalau kasih uangnya enggak. Masa saling bohong ya? Ini mah udah nggak benar lagi. Nah Bapak Ibu, itulah seharusnya orang yang udah tua. Tapi saya nggak bahas itu. Masa saya bahas PKLU, ya nggak? Ngapain? PKLU mah nggak usah dibahas juga udah pada tahu. Seragamnya orange, ya nggak? Baik, firman Tuhan hari ini berbicara tentang bagaimana seseorang yang kemudian kelihatannya beriman kepada Kristus, tetapi di dalam perjalanannya ragu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita lihat teks kita hari ini ya. Kita lihat. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Berarti orang-orang yang dituju oleh kitab atau surat Ibrani ini adalah orang-orang Yahudi yang jadi Kristen. Karena dia bilang nenek moyang kita, ya kan? Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita dengan perantara anaknya yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dia Allah telah menjadikan alam semesta. Bapak Ibu yang Yesus kasihi, bacaan kita mau katakan begini. Allah tidak pernah memutus mata rantai tentang kehadirannya di dalam dunia ini. Tidak pernah memutus mata rantai itu. Allah selalu memperhatikan kehidupan anak-anak Tuhan dari waktu ke waktu. Dari dahulu dia pakai para nabinya. Dia pakai para hakimnya. Dia pakai para rasulnya. Sampai dia turun sendiri ke dalam dunia ini. Ketika dia naik ke sorga, dia tetap mengutus hamba-hambanya. Allah tidak pernah membiarkan perjalanan hidup kita sendiri di dalam dunia ini. Ia tetap menemani kita. Ini mah khotbah yang dari dulu orang udah pada tahu, ya enggak? Pendeta Albert kalau ngomongnya kayak gitu mah dari dulu, dari sebelum Bapak datang tugas ke sini mah. Pendeta-pendeta yang lain juga khotbahnya kayak Bapak, Tuhan menyertai kita selalu, Tuhan mendampingi, ya enggak? Pendeta-pendeta yang lain, penatua diaken juga pada ngomongnya sama Pak. Ya terus kalau udah tahu sama, kenapa pada nggak percaya? Itu pertanyaannya, ya enggak? Makanya dia diulang-ulang karena banyak orang nggak percaya.
Kalau Allah terus mendampingi perjalanan hidup kita, maka seharusnya setiap orang yang beriman pada Kristus, dia tahu bahwa tidak ada dalam perjalanan hidupnya yang dijalani tanpa pertolongan Yesus. Tidak ada. Tapi kadang banyak orang cepat panik. Apalagi kalau lagi sakitnya kritis. Dia udah berdoa. Panggil lagi penatua berdoa. Belum ada perubahan. Panggil lagi diaken berdoa. Datang pendeta berdoa juga. Panggil lagi pendeta yang lain berdoa. Panggil lagi, semua dipanggil untuk berdoa. Orang yang begini, orang yang berimannya mau kayak main sulap. Kalau dia lagi butuh apa-apa, dia berdoa, amin, harus langsung terjadi seperti keinginannya. Kalau nggak terjadi, dia pikir doanya belum manjur, cari yang lebih sakti. Lalu cari yang lebih sakti, cari yang lebih sakti lagi. Ada orang yang udah berkorban di dalam pelayanan berkali-kali. Siang malam dia berkorban, ya enggak? Apa yang enggak ada dia tolongin ada, ya kan? Tahu-tahu ketika giliran dia susah, enggak ada yang peduli sama dia. Akhirnya apa? Dia patah semangat. Enggak mau lagi dia pelayanan. Loh, kalau Anda melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada orang-orang yang gak bilang terima kasih, jangan marah. Itu kan orang yang gak tahu diri, ya gak? Masa mau orang yang gak tahu diri marah, biarin aja. Tapi Tuhan kan memperhitungkan kehidupan pelayanan saudara. Betul gak? Jangan marah. Jangan keselnya sama orang, marahnya sama Tuhan gitu loh. Dia kesel nih datang persekutuan. Saya sebel kalau ngeliat bapak ini deh. Udah kumisnya satu ke depan, ke kanan, ke kiri, jarang-jarang. Ngomongnya gak nyambung, sombong lagi. Pelit lagi. Suka nyindir-nyindir yang nyakitin. Gak mau lagi saya datang kebaktian kalau ada orang itu. Ya, datang aja. Kita kan ke kebaktian itu bertemunya sama Tuhan. Dan kalau kita melayani di gereja itu kita mau melayani Tuhan gitu. Jangan orang lain yang bikin kesel kita kemudian marah. Marahnya sama Tuhan. Karena Tuhan Allah mengikuti jejak perjalanan hidup kita. Tuhan itu mengikuti. Coba orang PKLU salah satu bersaksi yang umurnya udah tua misalkan. Ada nggak yang bersaksi begini? Dari muda sampai setua ini, kalau bukan pertolongan koperasi, saya nggak punya uang. Ada nggak yang mau koperasi itu? Hah? Ada? Ada yang ngomong kayak gitu? Pasti kan bilangnya karena pertolongan Tuhan saya sampai gitu, ya nggak? Masa ngomongnya, loh bukannya Tuhan pak, enggak, saya setiap berdoa enggak dikasih jalan keluar, saya sampai sekarang masih ngutang nih hidupnya nih. Pak Tuhan gak nolong saya, yang nolong itu koperasi kok. Mau begitu? Itu mah udah tua, enggak berpikir namanya. Masa tidak ada pertolongan Tuhan di dalam hidup ini? Tidak mungkin.
Makanya saya sampai tua gini Pak Pendeta ya, males saya ngasih apa-apa ke gereja. Kenapa? Lihat tuh, setiap saya kasih apa-apa ke gereja, uangnya nggak tahu dipakai kemana. Masa sampai udah tua kayak gini berpikirnya bodoh kayak gini ya enggak? Orang semua ngasih ke gereja juga tahu itu persembahan. Kalau udah dikasih ke gereja jangan diingat lagi. Kesalahannya itu setiap gereja itu selalu bilang uang kas jemaat. Dari mana jemaat itu ada uangnya di gereja? Ayo coba ngomong. Dari mana jemaat itu punya uang di gereja? Kalau ada yang bilang kayak gitu dia bukan anak Tuhan itu. Saya jamin. Itu sesat itu. Dari mana uang orang ada di gereja? Saya juga ngasih ke sini persembahan tapi namanya. Makanya saya kalau dengar ada majelis bilang, ini uang jemaat. Bisa yang kayak gini jadi majelis gitu loh. Masa uang jemaat? Tidak ada uang jemaat di dalam gereja ini, nggak ada. Kalau ada suruh datang ke sini, kita kembaliin uangnya dengan catatan, kasih tahu. Nggak ada. Semua yang ada di gereja ini adalah uang persembahan. Jangan sesat. Apa yang udah dijadikan persembahan itu milik Tuhan. Bukan milik kamu lagi, bukan milik saya lagi. Betul apa enggak? Apa kalau ngasih persembahan kita pulang mikir-mikir. Uang itu udah berapa minggu ini, kemarin, dicatat gitu. Karena banyak di gereja yang sesat memang tentang hal ini. Banyak yang sesat. Karena dibilang uang jemaat itulah makanya uang itu dikorupsi, uang itu dimalingin, uang itu nggak jelas. Tapi kalau itu uang Tuhan, orang takut gitu loh. Yang nggak takut sama Tuhan itu cuman orang yang nggak mikir. Makanya di banyak gereja yang terlalu mundur pemahamannya, yang terlalu bahela, gerejanya nggak bisa maju. Karena apa-apa, semua ikut campur, merasa itu uang dia. Uang dari mana? Itu uang gereja, uang Tuhan. Coba bayangin. Kalau misalkan gereja kemudian merancang sesuatu, belanja anggaran besar, terus jemaat nyerang ke rumahnya PHM misalkan. Kenapa uang dipakai gini? Aduh, ini gereja apa persekutuan apa ini gitu. Jadi untuk semua warga Jemaat Efata Tenggarong dari mimbar ini saya bilang ya, persembahan itu adalah pemberian Anda kepada Allah. Dan uang yang ada di gereja itu adalah uang persembahan, bukan uang jemaat. Supaya kita jangan sesat. Supaya jangan sesat. Kitab Ibrani ini orang-orangnya percaya Kristus tetapi meragukan. Kalau orang meragukan akan kuasa Yesus, maka orang akan melecehkan Kristus dalam banyak hal. Kalau orang nggak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini, orang datang ke gereja bisa macam-macam, bisa lakukan yang nggak benar, nggak pantas. Salah satu bagian terkecil adalah itu tadi, cara memahami. Semua yang ada di dalam gereja ini punya Tuhan Allah, dikelola untuk kepentingan memuliakan nama Allah. Dan Yesus hadir di dalam perjalanan bergereja sampai sekarang dan sampai besok. Dia tahu gitu, dia lihat, dia memperhatikan, dia ada di situ. Seperti dia memperhatikan perjalanan kaum lanjut usia dari masih muda sampai mereka tua di masa-masa senja. Makanya dimulai dengan cara berpikir yang benar dalam hal beriman. Bahwa Yesus itu adalah kepala gereja, dia ada di sini.
Dia memperhatikan. Banyak orang berbuat yang macam-macam di gereja karena mereka memahami salah. Yang paling sederhana itu tadi. Mereka salah memahami tentang uang gereja itu. Jadi akhirnya kayak berlomba mau ngerampok gereja gitu loh. Ada aja yang markup beli ini, markup beli itu, ngambil dari ini, ngambil dari itu. Nggak takut gitu. Bahwa itu adalah milik Allah. Yang didoakan untuk apa? Untuk memuliakan nama Tuhan. Makanya ada di gereja-gereja tertentu kalau uang gerejanya makin banyak, semakin banyak aja rencananya. Bahkan untuk beli paku 5.000 aja nggak ada yang mau ngambil dari kantongnya. Kalau bisa ngambil dari kantong gereja, ngapain dari kita gitu. Memalukan. Memalukan sekali. Katanya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi cara hidupnya merendahkan Yesus. Mungkin karena mereka berpikir, mana Yesus dalam gereja ini? 24 jam saya duduk di dalam gereja ini. Tidak ada Yesus yang menyampai saya. Ini sama kasusnya dengan orang-orang yang menerima surat kitab Ibrani. Menganggap enteng peran Yesus di dalam hidup ini. Karena dianggap mana Yesusnya? Nggak ada. Loh, Pak Pendeta juga makannya dari gereja? Ya iyalah. Saya jelas makannya dari gereja ini. Bukan dari uang jemaat ya saya makan. Saya makan dari uang Tuhan. Bukan dari uang jemaat. Itu catatan itu. Karena uang yang ada di dalam gereja ini bukan uang jemaat. Itu harus dicatat. Itu adalah uang Tuhan. Dikelola untuk memuliakan nama Tuhan. Dikelola untuk memuliakan nama Tuhan. Orang yang percaya Yesus hadir di dalam hidup ini dengan jelas. Dia bisa membedakan mana ruang kudus dan mana ruang tidak kudus. Dia jadi orang-orang yang tahu diri. Orang-orang yang sadar diri. Wah Pak Pendeta, gimana kalau semua orang gak ada yang mau memberi persembahan? Nanti Bapak gak makan misalkan, contoh paling gampang. Ya gak apa-apa, biarin aja, emang gue pikirin. Gue aja yang pendeta gak takut. Karena orang yang memberi persembahan itu orang-orang yang beriman. Kalau gak beriman gak akan beri persembahan. Ya kalau memang udah habis di gereja ini gak ada orang lagi yang beriman sampai gak ada yang memberi persembahan, ya gak apa-apa. Itu artinya bahwa gak ada lagi orang yang percaya Yesus kan gitu. Mungkin karena orang takut di masa susah seperti ini, nanti hidupnya butuh ini siapa yang bisa tolong gitu. Jadi dia harus perbanyak tabungan-tabungannya sehingga dia tidak percaya untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan. Mengandalkan Yesus dalam hidup ini. Sama seperti cerita siapa? Saya kasih tahu nanti. Kadang-kadang ada orang yang Tuhan bilang, di gereja ini kita butuh ini, butuh ini, butuh ini. Tapi orang kemudian, yang lain aja lah. Saya banyak kebutuhan, nanti kalau saya kasih bantu ini, kebutuhan saya siapa yang tutupin. Takut gitu. Karena dia pikir kalau nanti dia royal, bantu pelayanan, pas kebutuhan itu mendadak datang, siapa yang mau cukupin? Saya sendiri yang susah. Orang kayak begini, dia takut Yesus dia ragu bahwa Yesus tuh ada. Itu dia ragu. Sama seperti siapa? Mari kita lihat. Ngapain saya pakai masker ya enggak? Mau pakai kacamata jadi pakai masker. Kita lihat ya. Itu Des tadi pegang-pegang masker, kacamatanya jauh.
Nah, akhirnya yang dipakai masker, orang mau pakai kacamata. Kita buka kitab Matius pasal 8. Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, karena ini lagi di hari ulang tahunnya PKLU lah yang baca, ayo salah satu berdiri aja. Kameranya disorot dulu ke PKLU. 23 sampai habis. Sabar Bu, sabar. Nah, sabar ya. Udah, ayo. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Lalu bangunlah Yesus menghadrik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Nah, sudah perhatikan tadi ya. Orang-orang yang di dalam gereja ini tetapi hidupnya penuh ketakutan dan menyebarkan ketakutan dalam hidup persekutuan. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah percaya Yesus. Kalau orang takut memberi persembahan ke gereja karena takut besok dia nggak makan, itu bukan bijaksana. Itu tidak percaya bahwa Yesus sanggup besok dia dikasih makan. Kadang kan orang pintar-pintar ngomong sekarang, ya nggak? Ini bukan kita tidak berani nih Pak Pendeta, bukan kita takut, kita bukan nggak beriman. Tapi kan kita juga harus pakai akal, ya nggak? Pakai akal dengan main akal-akalan itu dua hal berbeda. Kalau main akal-akalan itu namanya bodoh-bodohin Tuhan. Jadi orang kalau misalkan ya kalau untuk memberi ke gereja saat ini uang kita nanti kalau kita kasih besok kita makan apa gitu. Kalau berpikirnya kayak begitu, hati-hati. Orang-orang itu berarti terjebak dengan ajaran iblis, si penggoda itu, bahwa manusia harus makan dari roti. Jadi orang mulai ragu bahwa firman Allah itu bisa mencukupkannya. Saya harus mengutamakan di sini karena di sini menghasilkan. Kalau sana kan bisa kapan aja. Itu juga hati-hati. Terlebih hati-hati kalau Anda mulai berpikir salah tentang kehidupan yang ada di dalam gereja ini. Misalkan apa? Misalkan kayak tadi itu. Bahwa uang yang ada di gereja itu misalkan uang jemaat. Nah, saya pengen tahu lah kalau ada orang yang berpikir memang benar kok uang itu uang jemaat, suruh datang ke sini. Kita duduk ngobrol. Jelasin gimana caranya sampai uang mereka itu ada di gereja gitu. Loh pendeta, kita kalau nggak bijak-bijaksana, nanti uang gereja nggak ada, kita mau pakai apa? Kadang ada yang bisa begitu juga. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu sekalian ya. Yesus pernah bilang gini, barang siapa takut kehilangan nyawanya karena aku, maka dia akan kehilangan nyawanya.
tadi di dalam kitab Injil Matius, masa di dalam perahu itu ada Yesus bisa tenggelam? Ombak bisa besar, tapi masa mungkin tenggelam? Ada Tuhannya ada di situ, masa mau tenggelam? Betul nggak? Ombak bisa sampai 7 meter, tapi kalau Tuhan ada di situ kan paling kita cuman ya taruhlah kita wah ya nggak? Tapi kan nggak bakal mati dong, nggak bakal lah. Orang Yesusnya ada sama kita. Pertanyaan lanjutnya, sekalipun di rumah kita cuman ada 3.000, kalau pada saat itu Yesus bilang berikan 3.000 itu untuk orang lain, apakah kita akan kelaparan? Kalau Yesusnya ada bersama kita, nggak bakal. Tapi kalau pelit pasti banyak alasan, ya nggak? Itu aja masalahnya. Apakah gereja ini akan bangkrut kalau semuanya pada nggak ngasih persembahan? Bangkrut nggak? Nggak bakal, karena ada Yesus di sini. Kalau orang-orang ini tidak mau memuliakan aku, ya nggak? Batu-batu inilah yang akan memuliakan Allah, kata Yesus. Betul nggak? Apa artinya? Tuhan mau bilang di gereja ini jangan terlalu ada orang yang merasa dibutuhkan banget. Gak usah lah. Gak usah ada yang merasa, aduh kalau gak ada saya gak akan berjalan ini dan itu dan ini. Gak usah, lupain itu, lupain. Allah bisa pakai banyak hal. Allah bisa bikin apapun yang tidak masuk akal jadi masuk akal. Allah punya banyak cara. Karena Dia ada di sini. Dia memperhatikan di sini. Kalau orang takut gitu ya. Aduh, kalau saya habis-habisan untuk pelayanan, besok gimana hidup saya? Masa sih dia takut? Sementara di samping dia itu loh, ada Yesus yang memegang tangannya dan menemani langkahnya. Harus takutkah gitu? Bapak Ibu yang Yesus kasihi, di hari ulang tahun PKLU ini, firman Tuhan mau mengajak kita dan mengingatkan kita untuk hal ini. Pertama, ada satu lagunya gini. Apapun juga menimpamu, ya enggak? Apa lanjutannya? Tuhan menjagamu. Kalau orang yang setengah-setengah imannya, nyanyinya lagunya apa? Apapun juga menimpamu, siapa mau tolongmu, ya enggak? Orang enggak beriman. Kalau orang nyanyiin lagu itu harusnya dia percaya apapun situasinya, ada Yesus yang menolong kita. Sehingga walaupun dia ke gereja, ya kan, dia penghasilan, dia tahu kalau walaupun Tuhan ngasih berkat hari ini cuma 100.000, dia tahu ini ada berkat ini dari Tuhan. Jangan takut, kasih persembahan ini untuk Tuhan. Iya dong. Oh jangan kasih persembahan dulu. Biar pendeta Albert ngomong kayak apa, jangan diikutin. Celengin ini. Kita ada target mau beli emas 20 kilo. Untuk ditaruh di leher, ya enggak? Emasnya kebeli, ada enggak kalung 20 kilo? 2 kilo ada enggak Bu? Kalung. Emas murni enggak ada. Berarti enggak jago juga orang jualan emas ya. 2 kilo, 1,5 kilo ada. Pas orang pakai kalung 2 kilo di leher, kebeli, mati dia. Pang. Datang anaknya, diambil sama anaknya. Oh mamaku sayang, pelit-pelitlah kau dari hidup, sekarang mati hartamu untuk aku, ya gak? Dijual semua. Paling anaknya cuma modalnya apa?
Menyanyi sambil menangis. Orang Batak bilang apa? Merende. Nah, 3 hari 3 malam. Celengan udah tahu ada di mana. Emas-emas udah diangkat, besok dijual. Ya. Kalau orang takut menjalani hidup ini karena ragu, dia udah susah, lalu kemudian dia anggap siapa yang bisa tolong saya kalau bukan diri saya. Akhirnya kemudian dia jadi pelit sama Tuhan. Dia tidak mau melakukan yang benar apa yang Tuhan suruh. Maka dia tidak pernah beriman kepada Yesus. Tapi buat anak-anak Kristus, pengikut-pengikut Yesus, mereka tahu apapun keadaannya, Yesus itu ada bersama kita. Mungkin dia tidak kita lihat dengan mata kita, tapi dia ada menemani langkah kita. Dan PKLU itu adalah buktinya. Coba tanya sama orang-orang PKLU. Dari muda sampai tua ini mereka hidup melewati banyak pergumulan hidup. Siapa yang nolong? Kalau sampai ada PKLU yang bilang yang nolong koperasi, ya enggak? CU, ya itu ya udahlah 1-2 lah. Tapi kalau banyak ya sudahlah. Ada gak kira-kira PKLU yang kalau ditanya kayak gitu Pak Kamran? Gak ada ya? Iyalah. Tapi kalau ada ya juga gak apa-apa juga, biarin aja. Bukankah Tuhan Allah yang menolong perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu? 10 tahun Pelkat PKLU Tuhan jaga dan sertai dalam tugas dan panggilannya di GPIB sebagai bagian terdepan di dalam misi pewartaan Injil di bidang-bidang kategorial. Maka PKLU dalam usia yang senja itu mereka harus menjadi contoh yang menguatkan setiap orang bahwa Yesus itu ada dan memperhatikan kita sekarang ini. Jadi jangan macam-macam di dalam hidup bergereja. Jangan macam-macam dalam hidup hari-hari. Karena dia lihat dan dia perhatikan. Jangan berbuat yang melawan kehendak dia. Jadi kalau saya tadi mengangkat contoh kayak istilah uang di gereja, itu penting. Supaya pemahamannya juga sama gitu. Bahwa semua yang ada di dalam hidup bergereja kita itu adalah milik Allah. Batuk di masa-masa pandemi gini ngeri-ngeri ya. Orang langsung curiga nih, jangan apa nih? Kagak, gue mah kesel kekeringan, belum tadi nggak minum. Jangan apa orang lagi masuk pandemi, saya duduk-duduk ada waktu pada pakai masker gitu. Kagak. Jadi gitu Bapak Ibu. Dalam kita memahami peran kita di gereja, kehadiran kita di gereja, dan apapun yang ada di milik gereja itu, semua yang ada di gereja itu, kita harus memahami bahwa itulah milik Allah. Sehingga tidak ada lagi pewartaan, misalkan ini contoh. Dicari tangga gereja misalkan, kan? Orang harus tahu sampai yang paling kecil pun itu punya Allah itu loh, maksud saya gitu loh. Sampai yang paling kecil pun punya Allah. Semua yang ada di dalam hidup ini. Jangan pernah khawatir. Apapun juga yang menimpamu, selama Yesus besertamu, maka amanlah hidupmu. Karena itu kalau Tuhan mau tetap berjalan sama kita, hiduplah yang benar di mata Tuhan.
supaya Tuhan tetap menemani perjalanan hidup ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Aku insan yang lemah, Yesus kekuatanku. Ku tenang selamanya, asal Yesus dekat padaku. Bersamamu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya bimbing langkahku. Dalam dunia yang kejam, jalan hidup pun gelap. Siapa keandalanku? Tiada lain hanyalah Tuhanku. Bersamamu Tuhanku, itu kerinduanku. Terus berjalan denganmu, ya Tuhan bimbing langkahku. Jemaat sekalian, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Dengan sikap sempurna kita mengikrarkan pengakuan iman seraya kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula di antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan kembali. Mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Sepuluh tahun kehadiran PKLU di tengah-tengah pewartaan Injil Tuhan di gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Menyapa kelompok usia senja agar di masa-masa tua mereka tetap memuliakan Allah dan duduk untuk memikirkan setiap perkataan Allah agar hidup mereka, cucu, anak, mantu semua berjalan seperti kehendak Tuhan. Karena itu berkati pengurus Pelkat PKLU maupun juga semua anggotanya di GPB Jemaat Ephatha Tenggarong ini. Agar di masa pandemi ini, di mana mereka menjadi orang-orang, kelompok orang yang rentan tertular, mereka diberikan hikmat dan kebijaksanaan agar tetap menjaga diri dengan patuh kepada peraturan pemerintah sebagaimana diatur oleh Satgas COVID-19.
agar tetap di rumah untuk menjaga diri mereka agar tidak tertular virus COVID-19 ini. Bapa, biarlah firman-Mu hari ini mengingatkan kami. Cara kami berpikir dan cara kami memberikan makna itu akan sangat mempengaruhi cara kami memahami keberadaan-Mu di dalam hidup ini. Mulai dari aset-aset gereja sampai kepada keuangan gereja. Akan mempengaruhi bagaimana kami hadir di tengah-tengah persekutuan, di dalam hubungan antara kami dengan seorang yang lain. Di dalam peran kami untuk mewartakan Injil-Mu. Bapa dalam sorga, tidak ada waktu di dalam hidup ini yang lepas dari perhatian-Mu dan pertolongan-Mu bagi kami. Dan itu adalah kenyataan. Biarlah kami semua menyadari dan mengakuinya. Sehingga apapun keadaan yang kami alami, kami hanya mengingat satu hal. Yesus beserta kami. Kalau Tuhan yang beserta dengan kami, siapakah yang akan menjadi lawan kami? Dan biarlah Tuhan Allah menolong kami menjalani hidup ini dari waktu ke waktu melalui setiap misteri hidup hanya dengan mengandalkan kuat kuasa tangan-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring di rumah-rumah sakit karena terpapar virus COVID-19. Biarlah Tuhan Allah menolong dan menyembuhkan. Kami berdoa untuk para pekerja medis, pekerja-pekerja di rumah sakit, karyawan sampai para perawat, bidan, dokter. Semuanya biarlah Tuhan jaga dan sertai. Kami berdoa untuk tingkat penurunan pemaparan COVID-19 di negeri kami. Biarlah semakin hari semakin menurun, khususnya di Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur secara umum. Kami berdoa untuk rencana vaksinasi, pemberian vaksin. Biarlah Tuhan menolong agar vaksin yang dibutuhkan untuk masyarakat bangsa dan negara Indonesia ini bisa tercukupi. Lebih daripada itu kami berdoa kepadamu. Biarlah waktu Tuhanlah yang membuat bumi ini kembali mengalami sukacita dan ceria, terbebas dari wabah COVID dan virus yang lain. Berkati pewartaan Injil-Mu di mimbar-mimbar gereja-Mu sepanjang hari ini. Baik yang ada di kota-kota besar sampai di dusun-dusun. Sekalipun melalui visual. Tuhan mau tolong kami. Walaupun tidak bertatap muka langsung. Tapi melalui jaringan media-media sosial. Dan Tuhan mau berikan kami semua hikmat bahwa saat ini masa pandemi ini kami harus menjaga diri agar tidak menimbulkan persoalan baru di negeri ini. Bapa, kami berdoa untuk rencana persidangan Mupol Kaltim 2 di mana GPIB Jemaat Efata Tenggarong menjadi tuan rumah. Tolong panitia, tolong BP Mupol agar seluruh proses berjalan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa untuk Majelis Sinode GPIB, Tuhan juga mau menolong. Berkati Majelis Jemaat dan pelaksanaan harian Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Efata Tenggarong ini. Berkati seluruh
umat-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menuntun perjalanan hidup umat-Mu di Ephatha Tenggarong seperti Engkau menuntun perjalanan hidup umat-Mu di tempat yang lain. Biarlah hidup kami hanya memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, kami serahkan seluruh syafaat kami dan mengakhirinya dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami semua. Bapa kami dalam sorga, Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Makanan kami, dan ampuni kami. seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Aku rindu pada Yesus, Juru Selamat dan Tuhanku. Pada Dia ku mengaku dosa dan kesalahanku. Yesus, berikanlah berkat-Mu. Aku cinta pada Yesus yang mencariku selalu. Pada Dia ku mengadu, waktu tersesat jalanku. Yesus pun memanggil aku. Aku ikut jalan Yesus. Dialah yang terang bagiku. Yesus imbalah hidupku. Yesus bimbinglah jalanku. Jangan terlepas dari-Mu. Kami ingin menjadi sempurna seperti Bapa yang adalah sempurna. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini
kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Ini hatiku, tubuh jiwa rohku, mau ku persembahkan untukmu. Ku serahkan di bawah kakimu, Tuhan. Ini hatiku, tubuh jiwa rohku, mau ku persembahkan untukmu. Ku serahkan di bawah kakimu. Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepadanya. Alkitab berkata, maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Marilah bersyukur mulia
Mari kita berdoa. Inilah ungkapan syukur kami ya Allah, sebab firman yang telah kami dengarkan, biarlah dengan hidup yang berkenan di hadapan-Mu, hidup kami dijaga, ditolong, dan diberikan umur panjang, sehingga kami bisa menjalani masa-masa indah di usia senja kelak. Amin. Silakan duduk. Ringkasan Warta Jemaat hari Minggu ke-20 sesudah Pentakosta 18 Oktober 2020. Bidang teologi, ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu akan ditayangkan melalui channel YouTube GPIB Efata Tenggarong dimulai pukul 9 WITA. Seluruh warga jemaat dapat mengikuti ibadah Minggu tersebut di rumah masing-masing. Jadwal petugas siaran ibadah Minggu tanggal 25 Oktober 2020 sebagai berikut. Pelayan firman Pendeta Jimmy Nana, P1 Penatua Yudiarta, P2 Diaken Wibert Patina Sarani, Prokantor Ibu Kartini Manalu, Ibu Leni Tarigan, sedangkan organis Saudara Tony Silaban. Bidang Inforkom Litbang. Pengurukan tanah di Loulung. Diberitahukan bahwa di Bajem Hosana Loulung sedang ada pekerjaan pengurukan lahan gereja dan sejumlah orang sudah ikut ambil bagian dalam pekerjaan di rumah Tuhan tersebut. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang ingin ambil bagian dalam pekerjaan di rumah Tuhan, silakan menghubungi Penatua Yudiarta. Daftar yang ikut ambil bagian dapat dilihat di Warta Jemaat. Berita duka, telah dimuliakan oleh Bapa di sorga, ayah mertua dari Bapak Pendeta Albert Goselin, ayahanda dari Ibu Pendeta Yanres Goselin pada hari Minggu 11 Oktober 2020 di Yogyakarta. Majelis Jemaat dan Jemaat GPIB Efata Tenggarong menyampaikan turut berduka cita, semoga seluruh keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan, dan penghiburan di dalam iman. Pembaharuan koordinator sektor disampaikan kepada masing-masing sektor untuk memilih koordinator sektor yang baru periode pelayanan 2020-2022. Kriteria pemilihan koordinator sektor dengan syarat bukan anggota PHMJ. Sabda Bina Umat, diberitahukan kepada seluruh warga jemaat bahwa di gereja telah disiapkan Sabda Bina Umat edisi bulan Oktober sampai dengan bulan November 2020. Ucapan selamat ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai dengan 24 Oktober 2020. Kiranya Kristus memberkati sukacita saudara-saudari sekalian. Demikian ringkasan Warta Jemaat di minggu berjalan ini. Untuk informasi lengkapnya dapat dilihat pada Warta Jemaat yang akan di-share di WhatsApp. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Kristus memberkati warga jemaat dalam hidup dan aktivitas di minggu berjalan ini. Pesan Majelis Sinode GPIB dalam rangka HUT ke-10
Pelkat Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB. Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja, atas penyertaan dan anugerah-Nya. Hanya oleh kasih serta kemurahan-Nya, sehingga pelayanan kategorial Persekutuan Kaum Lanjut Usia GPIB dapat memasuki usia ke-10 tahun. Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh masyarakat di muka bumi ini, termasuk masyarakat Indonesia. Virus COVID-19 seakan mengubah tatanan kehidupan yang ada, termasuk kebiasaan-kebiasaan kita dalam beribadah dan bersekutu bersama. Kendatipun situasi masyarakat saat ini mempengaruhi kemampuan intelektual, sosial, dan spiritual umat, namun di tahun ke-10 Pelkat PKLU GPIB diharapkan memperkuat ketahanan semua warga PKLU GPIB. Sesuai dengan tema tahunan GPIB yang diusung menjadi tema HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB adalah menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat bagi masa depan umat dan masyarakat. Diambil dari kitab Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai dengan ke-10. Kiranya kita merefleksikan diri kita bahwa ruang PKLU yang diberikan ini adalah forum belajar yang secara formal diperoleh melalui berbagai pengalaman sekaligus perenungan agar dapat memperkuat tatanan kehidupan bergereja dan bermasyarakat. Di masa pandemik ini, untuk melawan virus COVID-19 dibutuhkan antibodi yang kuat. Antibodi yang kuat tidak hanya berasal dari jasmani yang sehat, melainkan juga dari jiwa, pikiran, mental, dan spiritual yang sehat. Oleh karena itu, subtema HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB adalah lansia sehat, tetap bersemangat, bersyukur senantiasa. Kesehatan jasmani dan rohani ini akan diperoleh hanya apabila kita mempunyai sumber kekuatan yang sejati. Sumber kekuatan untuk menjalani kehidupan di masa pandemik ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri melalui Roh Kudus yang telah diturunkannya ke dalam hati dan pikiran guna menjaga, memelihara, dan menyertai kita. Walaupun perayaan dan kegiatan HUT ke-10 Pelkat PKLU GPIB tahun ini dilaksanakan tanpa kemeriahan dan perjumpaan langsung seperti tahun-tahun sebelumnya dan hanya melalui layar telepon, komputer, televisi, hendaklah kita tetap memperkuat ikatan kebersamaan dan membagikan damai sejahtera bagi sekitar kita. Marilah kita terus menjaga diri, menjalani protokol kesehatan dengan ketat yang telah disusun dan disampaikan oleh pemerintah dan gereja untuk kita lakukan, antara lain, yang pertama, jauhilah kerumunan atau keramaian, jaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir dan atau menggunakan hand sanitizer. Tetap di rumah jika tidak ada urusan penting yang harus dihadiri. Tetap memakai masker ketika berada di luar rumah. Jaga kesehatan dengan tetap bergerak di rumah, menjalankan hobi seperti berkebun, membersihkan halaman, beres-beres rumah, berjalan keliling rumah atau komplek dengan tetap memakai masker. Jangan lupa untuk tersenyum, karena hati yang gembira adalah obat. Tetapi minum obat yang harus diminum dan diikuti nasihat dokter atau anak, kerabat yang menjaga. Terakhir, tetap berkomunikasi dengan Tuhan melalui saat teduh pagi dan malam hari. Pada akhirnya, kami Dewan Pelkat PKLU GPIB mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-10 untuk Pelkat PKLU GPIB. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati kita semua untuk tetap sehat, bersemangat, dan bersyukur senantiasa. PKLU tetap semangat, pelayanan, segar, dan hijau.
Majelis Sinode GPIB, Ketua Umum Pendeta Dr. Paulus Kariso Rumambi, MSI, Ketua 1, Pendeta Martin Leukabasi, STH, Ketua 2, Pendeta Dr. Melkisede Puemera, MSI, Ketua 3, Pendeta Maumerin Susane Rumeser Thomas, MTH, Ketua 4, Penatua Dr. Andre Petrus Hendrik Nelwan, Ketua 5, Penatua Mangara Saib Oloan Pangaribuan SC almarhum, Sekretaris Umum Pendeta Yakoba Marlene Yosef MTH, Sekretaris 1 Pendeta Eli Domingas Pitoi Debel STH, Sekretaris 2 Penatua Sela Ariani Lumempao Salomo SH, Bendahara Penatua Roni Hendrik Wayong SE, Bendahara 1 Penatua Edi Maulana Sunandun SE. Unit Misioner Majelis Sinode GPB periode 2015-2020, Dewan Pelkat PKLU GPB 2015-2020, Willem Lusikoi, RHW Masih, Pingkan Siahan Samuel, Presilia Sitorus Yakob, Elrundengan Oro, Nyeni Runto Rambe Songkilawang, Leo Fernandus, Prilly Ruben Rondonuo. Terima kasih. Tadi di kata sambutannya pesan itu, jauhi kerumunan, ya enggak? Tapi kalau udah PKLU masih mau tahu aja ya enggak, ada rumun-rumun dia datang ya, ada apa ya enggak? Kena COVID gitu. Ya harus jauhin kerumunan lah. Harus dengar-dengar orang. Nah, jadi itu pesannya, tadi pesan Dewan yang saya dengar. Kalau orang-orang beriman mah biar udah semakin tua, dia pasti tetap rendah hati kan, enggak kepala batu ya enggak. Ayo mak masuk kamar, tahu apa kau? Enggak mungkin kayak gitu ya enggak, pasti dia patuh-patuh. Baik Bapak Ibu yang Yesus kasihi, selamat ulang tahun untuk Pelkat PKLU yang ke-10 dan kehadiran PKLU sebagai unit misioner tentu untuk mewartakan Injil Kristus. Saya ingin saudara ingat ini baik-baik. Orang yang betul-betul beriman pada Yesus, dia tidak berani berpikir, berucap, bertingkah laku yang macam-macam. Karena dia tahu Yesus yang disembahnya hidup dan memperhatikan setiap kehidupan dia. Dia akan tetap menjaga dirinya menjadi orang-orang yang benar di mata Tuhan. Apalagi ketika berada di tengah-tengah kehidupan bergereja. Dia pasti tidak berani untuk bertingkah yang macam-macam. Mari kita berdiri. Kita akhiri seluruh rangkaian ibadah kita pagi hari ini sambil memuji Tuhan. Kidung yang merdu di hatiku, Yesus membisikkannya. Jangan takut, ku bersamamu dalam kancah dunia. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan hidup yang mengisi hidupku. Nada-nada sumbang dan sendu disebabkan dosaku. Yesus sudah menggantikannya jadi kidung yang merdu. Yesus, nama Yesus indah dan merdu, memberikan
Arahkanlah hati dan pikiranmu pada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Shalom.